Halo, perkenalkan, saya Trio Untara Sasmito. Saya Nabila Zahra Nursyamsi. Saya Maria Devi Aprilia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis performa bisnis coffee shop selama periode tahun 2021 hingga 2023. Analisis ini dibuat berdasarkan data penjualan yang berasal dari 5 kota besar dengan total 7 kategori produk. Melalui dashboard ini, kami mencoba merangkum dan memvisualisasikan data transaksi agar informasi yang dihasilkan dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selama periode tersebut, tercatat total 9.971 transaksi yang telah terjadi. Dari keseluruhan transaksi tersebut, sebanyak 14.117 produk berhasil terjual kepada pelanggan. Selain itu, coffee shop juga berhasil menghasilkan total revenue sebesar $46.374 dan total profit sebesar $16.231. Angka ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki performa penjualan dan keuntungan yang cukup baik selama periode pengamatan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil analisis yang ditampilkan pada dashboard. Beralih ke visualisasi monthly revenue dan cumulative trend, kita menggunakan kombinasi bar dan line chart untuk melihat pertumbuhan. Pendapatan bulanan menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan menuju akhir tahun, dengan puncak tertinggi terjadi pada bulan Desember. Garis kumulatif emas menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang stabil, membuktikan bahwa strategi penjualan kita efektif dalam mempertahankan momentum dari kuartal ke kuartal. 3. Komposisi produk dan profitabilitas. Untuk memahami apa yang paling diminati pelanggan, kita melihat sales mix by kategori. Produk kita terbagi ke dalam 7 kategori, dengan coffee beverage dan tea beverage sebagai kontributor utama. Jika kita bedah lebih dalam pada grafik revenue versus profit, kategori coffee menghasilkan pendapatan tertinggi. Namun, kita juga memantau titik profit untuk memastikan efisiensi biaya pada setiap kategori seperti snack dan desserts tetap terjaga. Selanjutnya ada analisis geografis. Secara geografis, performa kita tersebar di 5 kota utama. Di sini New York merupakan pasar terbesar kita dengan kontribusi pendapatan sebesar $11,2 ribu, disusul oleh Los Angeles sebesar $9,8 ribu dan Seattle sebesar $9,1 ribu. Ada juga Chicago sebesar $8,6 ribu dan juga Austin sebesar $7,7 ribu juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang solid meskipun berada di posisi terbawah saat ini. Selanjutnya, melalui heatmap transaction volume, kita juga bisa mengidentifikasi waktu-waktu tersibuk. Untuk intensitas warna coklat tua menunjukkan bahwa volume transaksi tertinggi cenderung terjadi pada hari-hari tertentu. Data ini sangat krusial bagi tim operasional untuk mengatur jadwal shift karyawan dan untuk ketersediaan stok barang pada hari-hari puncak atau di high intensity days. Selain menampilkan visualisasi data, dashboard ini juga dirancang agar lebih interaktif melalui fitur filter dan parameter slider yang tersedia di bagian atas. Fitur ini membantu pengguna melakukan eksplorasi data secara lebih spesifik sesuai kebutuhan analisis. Pertama, di bagian kanan ini terdapat parameter slider, yaitu selected year, yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan data berdasarkan periode tertentu. Kita dapat memilih all atau defaultnya ini yang di sebelah kiri untuk melihat keseluruhan data. Kemudian kita coba untuk klik tombolnya atau kita klik langsung ke step yang kedua ini. Maka data yang ditampilkan ini juga munculnya adalah tahun 2021. Begitupun ketika kita mengklik lagi tombol slidernya ini menjadi 2022, maka dia munculnya data dari 2022, begitupun dengan 2023. Jadi, saat slider diubah, seluruh visualisasi yang ada pada dashboard ini akan otomatis menyesuaikan
berdasarkan tahun yang dipilih. Lalu selanjutnya pada bagian kiri ini ada filter produk kategori. Saya akan memilih satu kategori terlebih dahulu, yaitu sandwich. Dengan filter ini, dashboard hanya akan menampilkan data yang berkaitan dengan kategori tersebut. Lalu saya coba menambahkan coffee beverage. Jadi yang terpilih ada filter coffee beverage dan juga sandwich, sehingga dashboard ini akan menampilkan gabungan data dari kedua kategori yang dipilih. Kemudian kita coba di sebelahnya ada filter shop name. Kita coba pilih Delight Cafe untuk menampilkan data dari satu cabang atau satu toko kafe tersebut. Oke. Lalu kita tambahkan lagi satu filter, yaitu coffee house, sehingga visualisasi akan menampilkan gabungan data dari kedua coffee house atau kedua cabang coffee shop yang dipilih. Lalu yang terakhir, di bagian kanannya lagi ada filter city, yang dimana di sini aku coba pilih Chicago terlebih dahulu. Lalu maka semua data yang ada di dashboard ini akan berubah. Lalu saat kita ganti atau tambahkan ke New York, dengan begitu seluruh dashboard ini juga akan menampilkan gabungan dari kedua kota tersebut. Jadi melalui kombinasi filter dan juga parameter slider ini, pengguna dapat mengeksplorasi data dengan lebih fleksibel serta memperoleh insight yang lebih spesifik sesuai kebutuhan analisis. Sebagai kesimpulan, bisnis kita menunjukkan tren positif dengan New York sebagai motor utama pendapatan dan coffee beverage sebagai produk unggulan. Fokus kita ke depan adalah meningkatkan penetrasi di kota Austin dan mengoptimalkan margin profit pada kategori produk dengan volume tinggi namun margin rendah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.